Greetings, friends. Salam teman-teman. Today we will learn about the Word of God. Pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. With thanks to God because God has given to us Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita an opportunity so that we can learn about the Word of God. kesempatan supaya kita dapat belajar tentang firman Tuhan. Before that, let us pray. Sebelum itu, mari kita berdoa. Our gracious Heavenly Father, Bapa kami yang murah hati, thank you for your hearing every our prayers terima kasih untuk telah mendengar segala doa kami and answer every our asking to you, Lord. dan menjawab semua permintaan kami. We invite the Holy Spirit Kami mengundang Roh Suci so that throne in our hearts. untuk bertahta di dalam hati kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus we pray, amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Today our title is The New Command. Pada hari ini judul kita adalah suatu perintah yang baru. When Jesus came in this earth Ketika Yesus datang di dunia ini and he was living in this earth, dan ketika dia hidup di dunia ini when he go with the apostle, dan ketika dia bersama para nabi and then he tells about the new commands. dan dia mengatakan tentang suatu perintah yang baru. Why Jesus said about the new commands or love? Mengapa Yesus mengatakan suatu perintah yang baru? Kasih. We have to know about love, especially for our study. Kita perlu mengetahui kasih secara khusus dalam pelajaran kita. Let us open in John chapter 13, verse 34 and 35. Mari kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-34 dan ke-35. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. The Bible tells us, Alkitab mengatakan kepada kita, if we love one another, apabila kita mengasihi satu sama lain, it means itu berarti we are disciples of Christ. kita adalah murid-murid Kristus. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara sekalian, what do you think when Jesus teaching about love to us? apa yang Anda pikirkan ketika Yesus mengajarkan tentang kasih kepada kita? Of course, because Jesus loves us first. Tentu saja karena Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Brothers and sisters, Saudara-saudara sekalian, one things we have to know about love is, satu hal yang perlu kita ketahui tentang kasih adalah, let us open in the mari kita buka di dalam Luke chapter 10, kitab Lukas pasal yang ke-10 verse 26 until 28. ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. The Bible tells us, Alkitab mengatakan kepada kita, what is written in the law? He replied, how do you read it? apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. And the verse 27, Dan pada ayat 27, he answered, love the Lord your God with all your hearts and with all your souls and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And the verse 28, Dan pada ayat 28, you have answered correctly, Jesus replied,
Do this and you will live. Kata Yesus kepada mereka, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. If we learn about love, Apabila kita belajar tentang kasih, we will find it two characters from the Bible. kita akan menemukan dua karakter dari dalam The Alkitab. first one is Yang pertama adalah love God, kasih kepada Allah, and the second thing is dan hal yang kedua adalah love for each other. kasihi sesamamu manusia. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara sekalian, when the same times in our hearts, kadang-kadang di dalam hati kita, when feel like that we don't like each other, ketika kita merasa bahwa kita tidak menyukai satu sama lain, it means itu berarti we don't have a love in our hearts. kita tidak memiliki kasih di dalam hati kita. And also, Dan juga we don't love God. kita tidak mengasihi Tuhan. But today, Tapi hari ini, the Bible tells us that we can love God and love to each other. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita dapat mengasihi Tuhan dan dapat mengasihi sesama kita. Like when they practice love to each other, smile, Seperti kasih sederhana kepada saudara-saudara kita Good melalui senyum good social, dengan sosial yang baik, and you will find love in your hearts. dan kau akan menemukan kasih di dalam hatimu. So that we can complete in our hearts by the love of God, Supaya kita dapat memenuhi di dalam hati kita dengan kasih Allah, let us open in the book of Rome, mari kita buka bersama di dalam buku kitab Roma, chapter 13, verse 10. pasalnya yang ke-13 ayat 10. Love does not know harm to its neighbor, therefore love is the fulfilled of the law. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. If we love one another, Apabila kita mengasihi sesama kita atau saling mengasihi, the love of God, kasih Allah, the new command suatu perintah yang baru itu thrown in our hearts, bertahta di dalam hati kita. maybe in our family, Mungkin di dalam keluarga kita and the fellowship to friends each other. dan kepada teman-teman kita. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara sekalian, by the new commands, melalui perintah baru ini, so that we understand supaya kita dapat mengerti to do practice good social to each other, untuk mempraktekkan suatu sosial yang baik terhadap sesama kita. by smiling Melalui senyum, and talking to each other, melalui berbicara kepada sesama kita, and special for your fellowship to each other, dan terutama terhadap hubungan kamu kepada orang lain. by the grace of God Dengan kasih karunia Tuhan thrown in our hearts, bertakhta di dalam hati kami, by the grace of Jesus Christ melalui karunia Yesus fulfilled in our hearts, memenuhi hati kami, by the power of the Holy Spirit, melalui kuasa Roh Kudus, so that can leading you and your family agar dapat menuntun kamu dan keluargamu to testify about Jesus in untuk our lives. bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupan kita. May God bless each one of you. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, thank you for the new comments to us. terima kasih untuk perintah baru yang Engkau berikan kepada kami. Thank you for the love of God in our hearts. Terima kasih untuk kasih Allah di dalam hati kami. Lord, Tuhan, we invite the Holy Spirit can throne in our hearts, kami mengundang Roh Suci untuk bertahta di dalam hati kami, so that every day we can understand about your love in our life. supaya setiap hari kami dapat mengerti kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Teach us, Lord, Ajarilah kami Tuhan, by the power of the Holy Spirit and your love. melalui kuasa Roh Kudus dan kasih-Mu. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.